yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung dan bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Hatur nuhun. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut, Safira memutar kunci. Namun, tidak langsung membukanya. Ia bersembunyi di balik pintu dan bersiap untuk melayangkan sapu pada seseorang di luar sana. Pintu terbuka. Dengan membabi buta, Safira langsung memukulkan sapu yang dipegangnya pada sosok lelaki bertopi yang baru saja melangkahkan kaki ke dalam rumah. Lelaki itu mencoba menangkis setiap serangan Safira dengan kedua tangannya. Semakin lama, pukulan Safira semakin melemah. Wanita itu melempar sapu, lalu berlari keluar rumah dengan teriakan meminta tolong kepada warga sekitar. Namun, lelaki tadi langsung membekap mulutnya. Safira meronta, berusaha untuk melepaskan diri dari lelaki itu. "Hei, ini Abi, tenanglah." Mendengar itu, Safira langsung melihat ke arah wajah lelaki yang tengah membekapnya, memastikan kalau dia memanglah Yusuf suaminya. "Abi?" ucap Safira terkejut. Suami sendiri kok dihajar seperti maling, goda Yusuf. Salah siapa tidak kirim pesan terlebih dulu kalau mau datang? Menyamar pakai topi lagi. Selama ini kan Abi tidak pernah memakai topi. Terus dari mana Abi tahu kalau Umi ada di sini? Berapa pesan yang Abi kirim ke Umi? Tidak ada satupun yang dibalas. Umi sengaja mematikan ponsel kan? Untuk menghindari Abi? Untung saja tadi siang kita sempat berbalas pesan. Setidaknya bisa sedikit melacak keberadaan Umi. Yah, apa saja bisa dilakukan seorang Yusuf kok, termasuk poligami, sindir Safira seraya duduk di sofa. Loh, Abi melakukannya atas persetujuan Umi, balas Yusuf tidak mau kalah. Iya, Umi kira Abi membawa wanita yang benar-benar solehah ke rumah kita. Ternyata, iya, Abi salah. Lagi pula, mengapa Umi tidak mengatakan sikap dan sifat Almira dari dulu? Terus, kalau Umi mengatakannya dari dulu, Abi bakal percaya? Yusuf menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Apa yang diucapkan Safira memang tidak salah. Buktinya, kemarin saja ia lebih mempercayai ucapan bunda dan istri keduanya daripada Safira yang selama ini selalu setia membersamainya. Iya, Abi minta maaf ya jika selama ini lebih percaya perkataan mereka daripada Umi. Maaf, bila selama ini Umi banyak tertekan dan tersiksa batin karena pilihan Abi yang tidak tepat. Safira mengembuskan nafas perlahan. Sebenarnya tanpa diminta pun, ia selalu bisa memaafkan apapun kesalahan yang dilakukan oleh Yusuf. Sekalipun kesalahan terbesarnya dalam memutuskan untuk berpoligami. Safira tidak menyalahkan tentang poligami. Hanya saja ia tidak menyukai lelaki yang berpoligami hanya karena menuruti nafsunya saja. Ya, seperti Yusuf yang meminta berpoligami karena rasa penasarannya akan cinta di masa lalu yang belum tuntas. Sebenarnya Umi tahu alasan Abi menikahi Almira. Itu bukan semata-mata karena anak, melainkan karena Abi masih penasaran dengan rasa yang pernah ada di antara kalian. Umi sebenarnya lelah, Bi. Selama ini, Umi selalu terima apapun keadaan Abi.
baik buruknya Abi, bahkan masa lalu Abi. Semua itu karena Umi benar-benar tulus mencintai dan menyayangi Abi. Dengarkan Abi, Untuk sekali ini saja, Abi yang dengarkan Umi. Baiklah. Iya, Umi akui. Mungkin rasa sayang Umi lebih besar dari Abi. Jadi, mau kesalahan sebesar apapun yang Abi lakukan, Umi pasti akan langsung memaafkannya. Termasuk tentang wanita di masa lalu Abi. Ternyata memang benar ya. Jangan pernah memilih pasangan yang belum selesai dengan masa lalunya. Karena hanya akan menghadirkan luka di masa yang akan datang. Seperti Abi, yang masih penasaran dengan cinta di masa lalu. Pada akhirnya, mengorbankan kebahagiaan rumah tangga yang bertahun-tahun kita bina. Tapi sekarang Abi menyesal, Maafkan Abi ya, kembalilah ke rumah kita, ucap Yusuf sembari menatap sendu ke arah Safira. Safira mengembuskan kembali nafasnya perlahan. Ya, Abi menyesal karena sudah tahu kedok wanita itu kan. Banyak-banyak saja berdoa. Semoga hati ini belum berada di fase lelah, Bi. Karena kalau sudah di fase itu, Umi tidak yakin akan bisa membangun kembali rasa itu seperti dulu. Wanita itu mampu bertahan sekalipun berada di titik paling menyakitkan. Tetapi lelaki jangan salah persepsi. Di saat rasa lelahnya datang, lalu menyerah karena merasa berjuang seorang diri, ia akan memutuskan untuk pergi. Dan jangan harap dia akan kembali. Apakah sebesar itu kesalahan yang Abi lakukan? Safira tersenyum kecut. Ya, mungkin bagi Abi itu adalah kesalahan terkecil yang dibuat oleh seorang lelaki. Tetapi untuk wanita itu adalah luka terdalam yang sangat sulit untuk disembuhkan. Bukankah suatu hubungan itu akan mudah kandas bila di dalamnya sudah tidak ada lagi kesetiaan, rasa percaya, dan pendirian yang teguh? Lalu, rumah tangga apa yang kita jalani ini? Bertemu wanita masa lalu saja dengan mudahnya membuat Abi berpaling. Juga lebih mempercayai hasutan mereka daripada Umi yang selama ini membersamai di setiap keadaan. Yusuf menunduk lesu. Semua yang dikatakan Safira memang benar adanya. Selama ini ia terlalu mementingkan nafsunya daripada memikirkan efek akhir yang akan didapat. Tak ada yang bisa ia lakukan selain pasrah pada apapun keputusan dari Safira. Pulanglah. Umi tidak ingin terjadi sesuatu pada Galang. Dia anak baik. Jangan sampai Almira menyakitinya. Malam ini izinkan Abi menginap di sini ya. Tidak, kasihan Galang. Pulanglah. Biarkan Umi sendiri dulu untuk memikirkan semua. Walau bagaimanapun, dari awal pernikahan Abi dan Almira, terdapat banyak luka yang Umi simpan di kedalaman hati yang terdalam. Pulanglah. Nanti jika Umi sudah menemukan jawabannya, Umi kabari Abi. Yusuf mengangguk lemah. Tak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa, agar Safira mau memaafkan kesalahannya. Lalu memutuskan untuk kembali membangun rumah tangga mereka dari nol. Awalnya ia mengira kedatangannya akan disambut bahagia oleh sang istri. Tetapi justru Safira mengeluarkan semua beban hati yang disimpannya selama ini. Yusuf tidak menyalahkan Safira. Justru lelaki itu merasa bersalah yang teramat besar pada wanitanya. Bukan bahagia yang ia sodorkan, melainkan luka yang ternyata ia torehkan pada wanita yang dicintainya. Safira mengintip kepergian Yusuf dari jendela ruang tamu. Tanpa diminta, air mata mengalir begitu saja di pipi. Sebenarnya ia tidak tega melakukan itu pada Yusuf.
Namun, tak ada lagi cara. Hanya itu satu-satunya cara agar membuatnya jera, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Safira menghidupkan ponselnya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan pesan dari Yusuf yang dikirimnya tadi siang. Saat Safira akan menggeletakkan kembali ponselnya, ada pesan masuk dari nomor yang tak dikenal.